Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Hermi. Kali ini kita akan membahas soal PPASP-DDIY mata pelajaran IPA nomor 19 sampai dengan 24. Soal nomor 19 adalah penerapan dari listrik statis pada syaraf. Mari kita cermati pilihan jawabannya. Pilihan A, salah. Kenapa salah? Karena rangsang dimulai saat membran sel mengubah sifat permeabilitasnya. Yang berpindah adalah ion positif atau kation dan bukan proton. Di dalam A itu disebutkan yang berpindah adalah proton. Kemudian pilihan B salah. Kenapa pilihan B salah? Kalian bisa mencermati bagian pada voltmeter itu yang terukur adalah nilai potensialnya adalah min 70 milivolt. Nah, di situ di pernyataan B 30 milivolt, berarti salah ya. Kemudian C. Pilihan C benar. Kalian bisa membaca pada literasinya bahwa lalu lintas ion dalam sel syaraf menyeberang melalui sinapsis dengan bantuan neurotransmitter. Pernyataan D salah. Kenapa salah? Beda potensial antar permukaan ditimbulkan karena ion positif yang menghambur ke dalam sel sehingga permukaan bermuatan positif, bukan karena berpindahnya ion negatif. Ya, jadi nomor 19 jawabannya adalah C. Nomor 20. Nomor 20 ini tentang hambatan ya, hambatan geser. Di dalam literasi sudah disampaikan bahwa perubahan nilai hambatan akan mempengaruhi nilai kuat arus listrik yang melalui rangkaian ya. Kemudian kalian perhatikan kondisi 1 dan kondisi 2. Di kondisi 1 ini panjang keping hambatannya ini lebih besar atau lebih panjang sehingga R-nya ini besar. Kemudian yang di kondisi 2 itu panjang keping hambatannya kecil, jadi R-nya kecil ya. Panjang keping hambatan R1 lebih besar dibandingkan panjang keping hambatan 2. Dapat dituliskan R1 lebih besar daripada R2 ya. R ini atau hambatan ini akan mempengaruhi arus listrik yang mengalir. Jika R-nya besar, maka I-nya kecil. Ya, kalian bayangkan ketika ada arus aja ya, arus yang akan lewat kemudian diberi hambatan yang banyak, maka tidak akan banyak arus yang bisa lewat. Ya, maka kalau R-nya besar, I-nya kecil. Sebaliknya kalau R-nya kecil, maka I-nya menjadi besar. Nah, kita lihat pernyataan A, kenapa salah? Panjang keping kawat menurun, nilai hambatan geser meningkat. Salah. Harusnya kalau menurun, hambatannya juga menurun. Kemudian panjang keping hambatan meningkat, hambatan geser menurun. Salah juga ya. Harusnya kalau meningkat, hambatan gesernya juga meningkat. Harusnya malah turun kalau ini meningkat. Jadi A dan B salah. Kemudian yang D kenapa juga salah? Panjang keping hambatan meningkat sehingga hambatannya menurun. Nah, ini jelas salah juga ya. Harusnya hambatannya naik ya. Kemudian arusnya yang turun. Jawaban yang benar adalah C. Dari pernyataan itu dari kondisi 1 ke kondisi 2 itu R-nya turun. Ya, dari kondisi 1 ke kondisi 2 R-nya besar kemudian menjadi kecil. Itu berarti kan turun. Sehingga arus listriknya meningkat. Arus listrik yang meningkat ini bisa kita cermati untuk nyala lampunya. Kalau nyala lampunya arusnya kecil kan redup, kemudian R-nya kecil, arusnya menjadi besar sehingga terang. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita masuk soal nomor 21. Soal nomor 21 ini tentang energi listrik ya. Banyak alat penghemat listrik yang ditawarkan dan dijual di pasaran. Apakah ini sungguh-sungguh efektif atau tidak
ya. Dalam penelitian ini ada eksperimen yang menggunakan LED 30 watt, kemudian mendapatkan data seperti pada literasi yang ditampilkan. Ya, kemudian kita bisa melihat untuk daya 30 watt ya dengan tanpa alat 24 sekian, dengan alat 26 sekian. Kemudian yang 60 itu 57 sekian, dengan alat malah menjadi 65 sekian. 90 watt 82 sekian, kemudian dengan alat 97 sekian. Dari data semuanya sampai dengan yang 150 watt itu, maka kita dapat melihat alat penghemat itu justru membuat dayanya menjadi lebih besar ya dibandingkan jika tidak menggunakan alat penghemat, sehingga penggunaan alat penghemat energi listrik ini tidak efektif. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 22 adalah tentang magnet ya. Magnet, kemudian ada levitasi magnetik. Dalam literasi di situ dijelaskan tentang levitasi magnetik, fenomena di mana suatu benda atau objek dapat mengapung atau levitasi di atas permukaan lain tanpa adanya sentuhan fisik. Fenomena ini dapat dicapai melalui penggunaan medan magnet yang tepat. Kemudian di situ ada beberapa pernyataan, anak-anak diminta untuk menjawab atau memilih yang benar. Berikut beberapa alternatif penyusunan magnet dan elektromagnet pada globe melayang ya. Kata kuncinya di sini adalah tolakan magnetik yang mencegah benda tersebut menyentuh permukaan. Adanya tolakan magnetik. Tolakan magnetik ini terjadi apabila kutub yang berdekatan itu sama. Misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan. Maka terjadi tolakan magnetik. Nah, kemudian kita perhatikan untuk kutub yang terjadi pada elektromagnet. Bu Hermi sudah menayangkan juga itu, Bu Hermi ambil, kemudian Bu Hermi balik supaya kalian bisa membayangkan arah lilitannya berdasarkan arah arusnya ya. Yang atas itu, bagian atas, apabila M positif, maka arah arus dari M ya. Arah arus itu dari yang muatannya positif. Ketika arah arusnya dari M, perhatikan lilitannya itu dari atas. Kalian gunakan kaidah tangan kanan ya. Arah lilitannya dari atas atau dari luar, maka ketika tangan kanan kita gunakan dari atas lilitannya atau dari luar, maka jempol itu kan utara ya, jempol utara, maka jempolnya itu menghadap ke N, sehingga N itu menjadi kutub utara dan M menjadi kutub selatan. Maka ketika M-nya itu positif, M-nya itu menjadi selatan, kemudian tadi L-nya itu kutub L-nya utara, itu tidak akan terjadi tolakan karena itu akan malah menjadi tarik-menarik ya. Jadi untuk pernyataan 1 salah. Kemudian kita perhatikan juga untuk apabila positifnya itu di N. Apabila M-nya negatif, maka arah arusnya dari N atau yang dari positif ini ya. Kalian perhatikan arah arusnya dengan kaidah tangan kanan itu lilitannya ke dalam dulu. Maka jempolnya mengarah ke M. Karena jempolnya mengarah ke M, maka M-nya itu menjadi kutub utara dan N-nya menjadi kutub selatan. Kalau kita perhatikan, jika M-nya itu negatif, maka M itu utara. Pernyataan kedua silakan dicermati, L-nya utara, yang baterai M negatif tadi utara ya. Jadi tolak menolak benar. Kemudian yang pernyataan 3 tadi salah, berarti ya negatif ini, negatif itu utara dengan selatan ini tarik menarik, berarti pernyataan 3 salah. Pernyataan keempat tadi jika M-nya positif berarti M-nya kan menjadi selatan, kutub L-nya selatan, berarti tolak menolak ya.
4 benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Nomor 23 tentang GGL, gaya gerak listrik ya. Itu di situ digunakan dalam dinamo sepeda. Kemudian kalian bisa baca literasinya. Kemudian di situ juga sudah disampaikan juga dengan jelas yang diberi tanda blok pink ya, BRMI kasih blok pink. Gaya gerak listrik yang dihasilkan generator pada sepeda dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu putaran roda atau kecepatan sepeda, kemudian jumlah lilitan tembaga, serta besar medan magnet yang digunakan. Pengaruh ketiganya berbanding lurus dengan tegangan yang dihasilkan. Jadi berbanding lurus tuh kalau tegangannya besar, kemudian besar ya. Kalau lilitannya besar berarti besar begitu. Jadi sudah dituliskan Bu Hermi juga di sini untuk mengoptimalkan kinerja generator, GGL atau gaya gerak listrik yang dihasilkan harus maksimal. Kemudian faktor yang mempengaruhi GGL sudah Bu Hermi sampaikan, ini hanya Bu Hermi perjelas lagi. 1 putaran roda, 2 jumlah lilitan, 3 besar medan magnet. Nah, kita lihat dari pernyataan soal. Pernyataan A itu salah. Karena apa? Karena kenop tidak berpengaruh ya, kenop tidak berpengaruh. Kalau di situ memperbesar kenop supaya GGL-nya meningkat gitu ya, berarti salah. Untuk yang B itu juga salah. Karena apa? Karena ukuran logam juga tidak berpengaruh ya, ukuran logam tidak berpengaruh. Kemudian yang C juga salah, ukuran magnet juga tidak berpengaruh. Tadi yang berpengaruh adalah besar medan magnet. Kemudian pernyataan yang D benar. Kenapa benar? Di situ bukan kenopnya tetapi putaran kenopnya. Putaran kenop berpengaruh pada GGL yang dihasilkan. Semakin cepat putarannya, GGL yang dihasilkan meningkat ya. Jadi yang D mempercepat putaran kenop untuk meningkatkan gaya gerak listrik yang dihasilkan supaya flux magnet yang memotong kumparan meningkat. Jadi jawabannya adalah D. Anak-anak, sampailah kita pada soal terakhir sesi ini. Soal nomor 24 itu tentang zat adiktif ya, yang menyebabkan kecanduan. Di sini ada literasi tentang kecanduan amfetamin ya. Kemudian berikut gejala kecanduan amfetamin yang mesti diwaspadai. Di situ sudah disebutkan 1, gangguan seperti paranoid, halusinasi dan kebingungan. Yang kedua itu kecemasan, kegelisahan yang berlebihan dan sulit tenang. 3, hubungan sosial dan keringat berlebihan. 4, perubahan suasana hati yang sering berubah-ubah dan sulit tidur ya. Kemudian pertanyaannya adalah efek psikologisnya yang mana? Efek psikologis itu yang psikis ya. Kemudian yang lainnya ada efek fisik ya, efek fisik. Kita cermati pernyataan 1 ya, itu karena ada gangguan paranoid, halusinasi dan kebingungan, itu adalah psikologis atau psikis. Yang kedua, kecemasan, kegelisahan berlebihan, sulit tenang, itu juga psikologis ya. Kemudian 3, hubungan sosial dan keringat berlebihan, ini lebih pada keringat berlebihan. Keringat berlebihan itu adalah gejala fisik. Kemudian yang keempat, perubahan suasana hati yang sering berubah-ubah, itu psikis, tapi ada sulit tidur. Nah, sulit tidur ini adalah fisik. Ketika pertanyaannya adalah efek psikologis atau yang psikis, maka kata kuncinya adalah psikologis ini. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2 atau A. Terima kasih anak-anak sudah berproses bersama, belajar bersama. Sukses untuk kalian semua dan Tuhan memberkati.